Allahu Akbar. Subhanallah liman hamidah. Allah. Dulu waktu Emil masih kecil, saya memang gak pernah memaksakan Emil untuk sholat. Selalu ada Mas Aditya mengajak Emil untuk sholat. Pengen banget ya dianggap ayah teladan, ayah yang sempurna. Aku nggak bermaksud seperti itu. Ya. Hari ini adalah pertama kalinya Emil kembali sholat. Setelah 20 tahun lamanya. Aku sebagai ayah hanya memberikan dukungan yang terbaik buat dia. Itu aja. 20 tahun. Sudah 20 tahun lamanya saya dan Mas Aditya resmi bercerai. Berarti Emil benar-benar berhenti sholat saat perpisahan saya dengan Mas Aditya. Saya gak pernah nyangka dampak dari perpisahan saya dengan Mas Aditya ternyata begitu besar bagi Emil. Begitu mengecewakan dan melukainya. Tapi Emil, itu semua bukan hanya kesalahan ibu. Tapi itu semua bukan kesalahan ibu. Semoga kamu mengerti. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Aku udah banyak menyakiti orang-orang di sekitar aku. Terutama keluargaku sendiri ya Allah. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesal ya Allah. Aku mau bertaubat. Aku mohon kepadamu. Tolong bimbing aku. Tolong tuntun aku ke jalanmu. Aku benar-benar mau bertobat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Iya. Manusia itu tempatnya kesalahan. Papa sangat terharu dan bangga dengan keputusan kamu hari ini. Dan Papa yakin kamu bisa menjadi kamu dengan versi yang terbaik. Apa? Gue bisa berdamai dengan semuanya. Gimana caranya? Dan gimana cara memulainya? Tolong aku ya Allah. Tolong.
Saras, bangun sayang, udah siang loh ini. Hei, cantik, bangun, udah siang ini. Yuk kita ke Geria Cinten ya, sama Yangkung, Yangti, Mama sama Ayah, oke? Ya kok ke Geria Cinten lagi sih Ma? Bosen ah. Loh bosen, nanti kita mau beli es krim loh, mau gak? Jajan-jajan juga ya Ma? Iya dong, mau? Mau. Oke, ya udah tapi sekarang mandi dulu. Ayo, let's go. Hup. Oh. Ini sayang, nah, ini bajunya manduk ya. Oke. Jeng? Mas, kamu kok dari semalam belum cerita? Pulang jam berapa kamu? Iyo, kemarin Mas pulang tengah malam banget. Lihat kamu tidur udah pules dan capek banget kelihatannya. Jadi Mas nggak tega buat bangunin kamu. Aku tahu Mas, aku tahu kamu pulang jam 1 dini hari. Sini, Mas jelasin semuanya. Kemarin itu Mas ditawari kerjaan sampingan sama teman Mas Dani. Mas jadi model. Nah gini, kemarin ada produk model laki-lakinya itu berhalangan hadir. Mas diminta untuk gantiin model itu. Nah makanya semalam itu Mas pemotretan sampai tengah malam. Terus gimana Thomas pekerjaan kamu? Kemarin Mas udah izin sama bos dan alhamdulillah bos izinin untuk pulang cepat. Tapi kok kamu bisa sih gak ada omongan dulu ke aku? Kita kan udah sepakat. Mau soal apapun itu didiskusiin dulu. Mau soal ambil kerjaan, soal keuangan, soal pengeluaran atau apapun lah. Ya, betul. Untuk soal itu Mas setuju. Mas minta maaf sama kamu. Nggak bilang sama kamu sebelumnya. Karena ini kesempatan yang sangat bagus, Jeng. Honornya juga lumayan. Makanya pas Mas Dani tawarin Mas langsung terima. Sebelumnya juga Mas bingung. Karena kan sebelumnya Mas nggak pernah di depan kamera, di foto. Nggak pernah. Ya, tapi aku tuh cuma, aku cuma khawatir aja sama pekerjaan kamu. Aku takut malah jadi keteter. Terus kamu jadi nggak ada waktu buat keluarga. Mas minta maaf ya sebelumnya. Mas nggak bilang dulu sebelum ini sama kamu. Mas lakuin ini semua juga semuanya demi keluarga. Demi kamu, demi Saras. Mumpung Mas masih muda, masih produktif, Mas mau pakai semua waktu ini sebaik-baiknya. Ya mestinya Mas lakuin ini semua sejak awal sih. Karena kan udah kewajiban Mas untuk membiayai kamu dan membiayai Saras juga. Tapi aku minta Mas Jaka tetap ada waktu ya. Biar Mas Jaka ada terus buat keluarga. Soal itu kamu tenang aja. Oh iya, Mas izin keluar dulu ya. Mas mau ke ATM ambil honor kemarin malam. Honornya lumayan loh. 3 juta. Jadi rencananya Mas mau kasih ibu 2 juta, 1 juta lagi untuk kebutuhan kamu dan Saras. Makasih banyak ya Mas ya. Pokoknya aku minta sama kamu kalau ada apa-apa itu diobrolin dulu ya. Diomongin dulu biar kita nggak ada salah paham. Ya. Udah Mas keluar dulu. Kamu temenin Saras, kasihan mandi sendirian dia. Iya Mas. Ya. Hati-hati ya. Kita ke rumah sakit jam berapa ya? Soalnya siang ini Papa ada mau ketemu orang di Sanur Cafe Shop.
Yaudah kalau gitu sekalian berangkat bareng aja. Terus nanti papa selesai urusan papa, nanti di deketnya Sanur Coffee Shop kan ada supermarket. Nah mama di dropin di situ ya. Oh. Ada keperluan mesti mama beli buat Emil. Mau Iya, beli iya. buah-buahan ya. Oke, oke. Bisa kan? Bisa. Tapi apa nggak apa-apa kita datang siang? Nanti Emil gimana? Oh, iya. Bukannya Kartika itu balik pagi hari? Gitu ya. Harusnya sih Lingga bisa jagain. Tapi gini deh, coba mau telepon Lingga, tanya dia mau ke rumah sakit jam berapa supaya kita bisa tahu. Oke, Ya. oke. Oke, bentar ya. Mau telepon Lingga dulu. Iya, halo Ma. Halo Lingga, gimana? Kamu masih sibuk nggak? Udah pulang ke rumah atau masih di pos damkar? Ini masih di pos damkar, Ma. Sebentar lagi juga mau siap-siap pulang. Oh oke, iya Mama mau nanya, kamu ke rumah sakit nggak? Iya, jadi kok, Ma. Lingga langsung berangkat ke rumah sakit juga. Oh iya, kalau gitu gini deh, bagus kalau gitu karena kan Mama sama Papa tuh baru bisa ke rumah sakit siangan karena Papa tuh ada urusan yang mesti diselesaikan dan Tante Kartika juga mesti pergi pagi-pagi. Syukurlah kalau misalnya kamu bisa jagain Emil ya, jagain dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Mama sama Papa datangnya siang aja. Yaudah kalau gitu, makasih ya Lingga. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aman. Aman. Jadi nanti Lingga ke rumah sakit dulu, nanti kalau Kartika pergi, Lingga bisa jagain Emil sementara ya. Udah pokoknya Papa selesai urusan dulu, nanti baru kita ke rumah sakit ya. Iya, iya. Udah. Oke, yaudah abisin tehnya, abis ini kita siap-siap ya Pak. Oke. Papa mau titip apa nanti buahnya? Jeruk sankis ya? Oh gitu, Sunkist. Oke, kalau ada ya.